Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nabis dimanapun berada. Kali ini kita akan masuk ke part kedua, pembahasan soal tryout prediksi OSK 2025. Dalam hal ini kita akan membahas soal nomor 6 hingga soal nomor 10. Sebelum itu adik-adik silahkan untuk terus mempersiapkan dan juga jangan lupa untuk subscribe serta juga share. Serta barangkali adik-adik jika ingin tertarik untuk memiliki soal TO ini bisa memesan di mengisi Google Formulir yang ada di deskripsi video yang ada. Dan adik-adik dalam soal ini kita akan lebih banyak membahas dalam ekonomi mikro, di mana dalam untuk OSK ekonomi sebanyak kurang lebih 50% diasumsikan adalah soal ekonomi mikro dan 50% untuk soal ekonomi makro. Berikut kita akan membahas soal nomor 6 untuk part kedua ini. Oke. Nah, adik-adik semuanya, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa soal sebenarnya. Dalam hal ini kita akan lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 ini menceritakan terkait dengan pada kurva inference, salah satu ciri utama yang melekat adalah convex to origin. Nah, apa yang dimaksud dengan convex to origin? Nah, untuk soal ini ada beberapa pilihan dan kita lebih bisa melihat bahwasanya convex to origin itu artinya adalah bahwasanya ciri dalam kurva inference ini adalah bahwasanya dia cembung ke titik origin. Jadi dalam bahasa kita belajar fisika mungkin sejak SMP, convex itu artinya adalah cembung. Sedangkan konkav artinya adalah cekung. Nah, convex to origin, origin itu titik nol, itu dapat berarti bahwasanya salah satu ciri dari kurva inference curve itu adalah dia cembung ke titik nol. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ke bentuk kurva seperti ini, dia cembung mendekati gitu ya titik nol. Sedangkan ini x1, ini x2, terserah kombinasinya berapa ya, ini x1 ataupun x2. Nah, inilah satu ciri utama di convex origin. Nah, jawabannya adalah C. Konsumen lebih menyukai kombinasi dua barang yang seimbang. Misalkan ketika kita memutuskan membeli 5 X2, 1 X1 atau 1 X1 dan 5 X2. Idealnya adalah kalau semakin dia cembung konveks itu dia semakin mendekati angka nol. Kalau kita rata-ratakan mungkin ya 2 X2 dengan 2 X1 begitu. Bukan di sini, bukan di sini. Jadi titik optimalnya adalah kalau kita katakan kombinasi yang seimbang antara barang X1 dengan barang X2 ataupun sebaliknya X1 dengan X2. Nah, kombinasi inilah yang dikatakan dia convex to origin. Sifat lainnya adalah sebenarnya ada namanya convex relatif sedikit ya. Bahasanya kalian lupa. Satu lagi ada namanya strictly convex. Dalam matematika ekonomi kita mengenal namanya strictly mohon maaf. Strictly convex. Artinya adalah eh, apa namanya cembung strictly, cembung tegas atau kalau kita katakan namanya cembung sempurna. Jadi benar-benar cembung ya, nggak ada lakukan patah atau apapun ya. Pokoknya cembungnya bersih gitu ya, cembungnya kayak semacam kalau kita bikin lingkaran itu bentuknya semacam lingkaran kalau kita gabungkan gitu ya, benar-benar cembung begitu. Ada cembungnya itu dia tidak strictly. Nah, dalam artian cembungnya masih ada patah-patah, misalkan di sini. Nah, ini kan cembung nih. Sebenarnya ini patah gitu ya. Nah, di sini kita katakan cembung itu adalah banyak sifatnya. Ada dua ya. Kalau kurang lebih kalau bisa kita katakan di sini strictly convex, cembung tegas atau cembung sempurna. Satu lagi cembungnya eh, not strictly convex seperti itu. Kalau kita bagi secara umum dua. Nah, ciri lainnya adalah dalam convex origin terjadinya namanya marginal rate of substitution. Nah, kita sebut namanya adalah substitusi antara dua barang. Mau milih barang A lebih dominan atau barang B lebih dominan. Nah, kombinasi itulah kita katakan namanya adalah terjadinya marginal rate of substitution. Satu ciri dari kurva inference seperti itu adik-adik. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Sini di antara jenis barang di atas yang merupakan barang yang melawan hukum permintaan.
Nah, di sini ada beberapa ciri ya. Barang melawan hukum permintaan artinya adalah kalau ciri hukum permintaan ketika harga naik sejumlah barang, maka jumlah barang yang diminta atau kuantitas yang diminta oleh konsumen akan turun. Dan sebaliknya ketika harga turun, ketika P turun, justru jumlah barang yang diminta konsumen akan naik. Nah, barang yang melawan hukum permintaan ini itu sebaliknya berarti ketika harga naik sejumlah komoditas, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik dan sebaliknya. Nah, beberapa jenis barang yang kita sebut sebagai barang yang melawan hukum permintaan. Pertama, bisa kita lihat sini adik-adik, barang given terjadi untuk komoditas kebutuhan yang cukup pokok ya, kentang ditemukan oleh Sir Thomas Given di Irlandia untuk komoditas kentang. Kemudian barang mana lagi di sini kalau kita katakan ya, barang prestis, barang yang menunjukkan status kemewahan. Justru semakin mewah barang tersebut, permintaan semakin tinggi. Semakin tinggi harganya, justru permintaan semakin tinggi. Ketika harga barang mewah turun, itu bukan lagi dikatakan sebagai barang mewah. Justru kalau harganya turun, bukan barang mewah, orang akan permintaannya akan turun. Orang nggak mau beli karena bukan barang mewah. Nah, terakhir adalah barang sifatnya spekulasi. Tujuannya untuk sarana investasi masa depan yang kita nggak tahu prediksi seperti apa. Dan ketika harga naik, antisipasi nanti naik lagi. Maka orang-orang sekarang berbondong untuk investasi. Jadi barang-barang spekulasi ini lebih kayak tanah gitu ya. Harga nggak pernah turun gitu. Naik terus. Maka permintaan tanah terus akan naik karena orang butuh tempat tinggal. Emas, saham, dan sebaliknya. Jadi jawabannya adalah barang yang melawan hukum permintaan terjadi pada barang given, prestis, dan barang spekulasi. Jawabannya adalah D. Oke, adik-adik, relatif cukup gampang di sini. Nah, sekarang kita akan mulai masuk pembahasan yang cukup advance untuk soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini bisa kita lihat adik-adik. Suppose household saving from country belajar ambis, misalkan ya. Ini bakal pelatihan OSN. Barangkali adik-adik ingin tertarik bergabung, silahkan. Sound by S sama dengan sekian. Ini fungsi tabungannya adik-adik perlu kita ketahui ya. Di mana kita tahu di sini ada notasi YD. Nah, YD itu adalah singkatan dari disposable income. Atau kita sebut namanya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Siap dibelanjakan. Kita tahu mencari dalam komponen pendapatan nasional GNP, GDP, GNP, NNMP, NNI, personal income, terakhir disposable income. Dimana kita tahu pendapatan yang siap dibelanjakan ini, berapa besarnya pendapatan personal, dikurangi dengan besarnya pajak langsung. Nah, maka kita tuliskan juga YD sama dengan Y dikurangi dengan teks pajak. Nah, diketahui fungsinya ini dan income-nya sama dengan 4.000. Jadi Y sama dengan 4.000. Ada pajak sebesar 400. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi C. Nah, tapi besarnya konsumsi begitu ya. Di sini fungsinya hanya fungsi S. Kita tahu ya kita bisa ubah ya dalam fungsi C itu adalah rumusnya A ditambah B kali YD ya. Berarti A-nya kalau sini 200 min A, ini adalah 200 ditambah kalau misalkan ini dalam fungsi konsumsi MPS ya, marginal propensity to saving. Jadi kita tahu dalam MPC tambah sama dengan MPS ya, sama dengan 1. Jika MPS-nya 0,7, otomatis MPC kita adalah 0,3. Nah, tambah 0,3 YD-nya. Nah, income 4.000, tax 400. Berarti kita kurangi dulu untuk mencari pendapatan disposable, yaitu Y dikurangi dengan tax, sama dengan 4.000, kita kurangi 400 ya, ini jawabannya adalah 3.600. Nah, kita kalikan di sini ya, 3.600. Jadi jawabannya adalah 200 tambah 36 kali 0,3 ya. Biar lebih langsung cepatnya, kita cek di sini adik-adik. 200 tambah 0,3 kali 3.600 sama dengan 200 tambah 1.080. Jadi jawabannya adalah 1.280. Jawabannya adalah D. Oke, semoga cukup dipahami ya adik-adik ya. Ini sudah masuk ke pembahasan ekonomi makro ya. Jadi kalian kombinasikan sebagian sedikit ada makro di 10 awal tapi nggak masalah. Inilah soal yang kita representasikan. Semoga
penguasaan ini teman-teman bisa memahaminya dan juga mempersiapkan dengan baik. Nah, soal nomor 9, suppose firm ambil kerja as CPNS learning in competitive market. Jadi kita tahu di sini competitive market artinya lah pasar persaingan sempurna. Receive 10.000 in total revenue. Jadi Y-nya adalah atau income-nya adalah 10.000 rupiah, 10.000 dolar, mohon maaf. Average total revenue ya, ini TR ya, atau income sama aja. Kemudian average revenue-nya, R-nya adalah 40 per last unit produced and sold. What is the marginal revenue of per unit and how many units were sold? Nah, ini tanya adalah berapa besarnya MR dan berapa besarnya Q. Nah, kita tahu adik-adik rumus total revenue itu atau total penerimaan adalah P kalikan dengan Q. Ingat, dalam persamaan pasar persamaan sempurna, seperti biasa Kak Arin telah pernah menyampaikan, cara kita mengingat atau menghafalnya adalah D sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Demi pacar aku rela minum racun. Tapi nggak boleh tiru ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya adalah AR-nya 40, berarti berapa MR-nya? Oh ya, otomatis MR-nya adalah 50, 40 ya, mohon maaf. Nah, 40. Karena D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, MR-nya otomatis ini karena ditanyakan dulu MR, jawabannya 40. Coret yang bukan 40 antara pilihan kita tersisa A, C, atau D. Tinggal kita cari berapa besarnya Q. Karena kita otomatis juga dapatin P-nya juga 40. Ya, karena kita udah mengetahui TR-nya adalah tadi 10.000 dolar. 10.000 kita input ya ke persamaan TR. 10.000 sama dengan P-nya sudah diketahui 40 ya. 40 kali Q. Nah, otomatis Q kita adalah 10.000 dibagi dengan 40. Berarti ini 25, 250. Jawaban kita adalah untuk nomor 9, yaitu A ya. Oke. Relatif gampang adik-adik. Yang ini pemahaman bagaimana struktur pasar persaingan sempurna ya. Bahwasanya harga sama dengan AR sama dengan marginal revenue. Oke, terakhir kita akan bahas soal nomor 10. Ini ya. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee adalah satu kedua tokoh ekonom hebat ya yang fokus mengenai impact evaluation, evaluasi dampak untuk negara-negara berkembang, bagaimana persoalan kemiskinan, persoalan mendasar itu bisa dilihat bagaimana sebuah program dapat mengentaskan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan sebagainya. Nah, dia adalah fokus bagaimana mengembangkan evaluasi dampak sebuah program kebijakan ya, evidence-based policy gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara berkembang. Nah, ternyata dia juga suami istri gitu ya, sama-sama peraih Nobel. Nah, inilah pasangan yang sehidup semati dan sejalan gitu ya, orang-orang yang ambisius, menikah, dan sama-sama meraih Nobel Ekonomi gitu ya. Nah, sebagai ini fun fact aja ya, Esther Duflo ini adalah dulu mahasiswa bimbingannya Abhijit Banerjee. Jadi Abhijit Banerjee ini mungkin boleh katakanlah supervisor atau dosen pembimbingnya gitu ya. Dan Esther Duflo ini mahasiswinya. Dan kemudian mereka berdua menikah dan jadi pasangan hidup semati gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 10, bisa dikatakan kontribusinya terhadap apa nih? Biasanya kalau soal-soal mengenai ekonomi, kadang-kali setidaknya satu gitu ya. Teman-teman harus tahu terkait dengan tokoh-tokoh ekonomi. Teman-teman telah belajar Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, Keynesian gitu ya. Kemudian Phillips gitu ya. Itu kan nama-nama istilah-istilah kurva dan sebagainya diambil oleh penemunya sendiri. Nah, satunya adalah Esther Duflo dan Majid Bandarji. Nah, meskipun penemuannya nggak sebagian besar diambil dari namanya, nah fokusnya adalah kalau dua peraih Nobel ini terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dan sekian peraih Nobel ini yang menurut Kak Dion salah satu menginspirasi ya, bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah alat ataupun program yang bisa dievaluasi ya di sebuah negara untuk mengukur dampaknya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini jawaban untuk nomor 10. Nah, kalau lebih demikian adik-adik terkait dengan part kedua ini, semoga bisa dipahami. Barangkali jika ada request ataupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat.
ataupun di bagian YouTube ini untuk dikomentari silahkan. Demikian kita ketemu lagi di part ketiga. Selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.